Shalom. Siap belajar kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2024? Amin. Tuhan baik. Kita mau katakan pada kiri kanannya, tepuk pundaknya, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Amin. Ya, malam hari ini saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang dua hal. Ya, kita mau merenungkan sepanjang hidup kita setahun 2024 dari awal Januari hingga Desember ini. Tetapi juga kita mau belajar apa yang mau menjadi tuntunan Tuhan buat tahun 2025 yang kita sebentar lagi akan sambut. Ya. Kita mau buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar satu pasal sebenarnya. Ya. Saya biasanya satu ayat, tapi hari ini khusus untuk keluarga saya di GBDI Tanah Merah ini, LSAD Church ini, untuk kita belajar satu pasal. Ya. Karena saya rindu kita belajar dari kehidupan orang-orang Israel setelah mereka menjalani perjalanan yang cukup panjang. Israel berjalan dari ketika keluar dari Mesir berapa tahun? Berapa? 7 tahun? 70 tahun? Berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 40 tahun, ya. 40 tahun mereka jalan. Ya, padahal harusnya kalau secara semestinya itu hanya 40 hari. Tetapi Tuhan bawa mereka berputar keliling. Agak melingkar jalannya. Tetapi di situ Tuhan nyatakan kasih-Nya untuk memproses bangsa Israel. Jadi dulu ya, orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang tua-tua itu meninggal semua. Jadi yang masuk di tanah perjanjian itu adalah anak cucunya. Jadi semua orang tuanya itu meninggal. Memang sama Tuhan dibuat meninggal semua. Hanya anak cucunya yang masuk di tanah perjanjian sebenarnya. Ya. Jadi hari ini saya rindu belajar tentang bagaimana umat Israel itu sepanjang perjalanannya 40 tahun itu, dan di sini kalau kita baca di dalam Ulangan ini, ya, ini dari backgroundnya, konteksnya, Ulangan pasal yang ke-8 ini adalah bagian penting dari kitab Ulangan. Di situ adalah di mana Musa mengingatkan bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara coba perhatikan. Kitabnya namanya Ulangan. Kata ulangan berarti itu mengulang. Mengulang apa? Ada yang tahu enggak? Mengulang ujian katanya, remedi. Ada yang tahu enggak kenapa disebut kitab Ulangan? Bentar saya naik aja, kelihatannya agak dingin di atasnya. Oke, kenapa harus dikatakan kitab Ulangan? Karena di situ sebenarnya Musa sedang mengingatkan umat Israel untuk ingat, Tuhan pernah berfirman kepadamu. Ya. Di situ Musa itu mengingatkan Israel akan perjalanan mereka di padang gurun, bukan hanya sekedar kilas balik, oh iya, oh dulu beberapa bulan lalu kayak gini, enggak. Tetapi Musa mau agar bangsa Israel itu menarik pengalaman selama mereka berjalan. Berapa tahun? 40 tahun. Coba bayangkan, 40 tahun itu sebentar atau lama? Lama. Siapa di sini sudah umurnya 40 tahun? Iya, termasuk saya, ini angkat tangan 40 tahun sudah. 40 tahun lebih dikit saya. Sebenarnya saya 20 tahun sebenarnya. 20 tahun lalu. Ya. Jadi kitab Ulangan ini sebenarnya kita mau juga seperti umat Israel, ya. Saya rindu. Oke, kita balik lagi ke dalam firman Tuhan. Coba kita mau baca ayat 1 aja, tapi nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing, ya. Nanti akan saya bahas satu pasal, cuman kita akan singkat-singkat. Oke. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini
haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Oke, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di ayat-ayat berikutnya. Di situ dikatakan di ayat kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kamu lakukan. Jadi Tuhan mau sebenarnya dalam sepanjang hidup kita, kita boleh selalu mengingat masa lalu kita. Tetapi bukan untuk kita merasa bangga, oh ya aku pernah kayak gini loh, aku pernah melakukan ini loh. Enggak. Atau kita menyesali, aduh coba ya dulu ya, saya melakukan hal ini, saya melakukan hal itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, bukan hanya keputusan yang baik, keputusan yang tepat, yang bisa menjadi pelajaran hidup. Terkadang keputusan yang salah pun bisa menjadi pelajaran hidup. Amin. Ingat ya, orang bijak itu adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Ya, orang bijak itu orang yang mau belajar dari kesalahan. Tetapi terkadang orang yang terlalu sombong, terlalu pinter, tidak mau mengakui kesalahan. Bahkan tidak merasa bersalah. Ya, oke. Yuk kita lanjutkan. Jadi ingat, Tuhan mau bangsa Israel itu ingat apa yang sudah mereka alami. Ya, coba perhatikan baik-baik. Di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun, ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Ya. Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu, Tuhan sebenarnya sedang merancangkan, Tuhan sedang bekerja untuk membawa kita semakin terhubung dengan Tuhan. Makanya saya senang juga. Tadi sebenarnya saya mau nyanyikan lagu, sebelumnya saya bilang sama istri saya, apa ya lagu yang itu loh, Ku Bersyukur Bapa itu loh. Kak Vera yang sudah nyanyikan ternyata. Waduh, ya sudahlah yang terhubung aja. Lah, Kak Vera juga nyanyikan ternyata, ya sudahlah. Ternyata dua-duanya saya pilih. Kak Vera sudah nyanyikan, wah puji Tuhan. Jadi ini bisa jadi timeline sebenarnya lagu tema kita sepanjang tahun bahwa God Guidance. Artinya apa ini? Ada yang sudah paham atau kemarin dijelaskan? Apa? Ada yang ngerti? Harusnya ngerti lah. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Ada yang ngerti ini tentang ini? Apa God Guidance? Halo? Jangan sampai ini ditulis di sini tapi nggak ngerti. Excel, Excel yang ngasih. Apa Excel? Orang-orang yang ngasih. Apa, ayo? Berarti ini adalah tuntunan Tuhan. Ya. Berarti Tuhan yang menuntun. Tuntunan Tuhan. Makanya untuk kita bisa dapat tuntunan Tuhan, kita harus selalu terhubung. Benar nggak? Kalau nggak terhubung, gimana kita bisa dituntun? Nggak mungkin kan? Iya kan? Contohnya nih orang buta. Gimana orang buta bisa katakan, oh saya akan tuntun. Ketika mungkin ada orang buta terus kita bilang, saya akan tuntun kamu. Tapi dengan cuman ngomong, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa kan? Harus dipegang, bener nggak? Entah dipegang tongkatnya atau dipegang tangannya. Ya kan? Itu dalam arti kayak kita sama Tuhan harus terhubung. Nggak bisa cuma terhubung dengan sekedar hanya kata-kata. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara main game, yang satu ditutup matanya, yang satu mengarahkan, kiri, kanan. Pernah ya? Seru kan? Tetapi bingung nggak yang ditutup matanya? Pasti bingung. Kenapa? Karena tuntunan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita cuma mendengar saja, tapi benar-benar mengalami, terhubung. Siapa di sini yang mau terhubung dengan Tuhan? Semua mau terhubung dengan Tuhan ya, amin. Jadi bukan hanya sekedar kita dengar aja, tapi benar-benar mengalami. Ya, oke. Jadi ternyata Tuhan mau di sini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apa yang
apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Coba perhatikan lagi. Di ayat 3. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal, juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa apa? Perhatikan baik. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa? Segala yang diucapkan tuh Tuhan. Ingat kata-kata ini enggak, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang pernah ngomong ini di dalam perjanjian baru? Halo? Pernah enggak? Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus ngomong ini? Ketika Tuhan dicobai di padang gurun, benar gak? Karena manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, gimana? Harus ingat dong, ya, ketika Tuhan lapar, ini pencobaan yang pertama, ya kan? Jadikan batu menjadi roti. Tuhan katakan apa? Manusia bukan hanya hidup dari makan roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Ya. Jadi ini penegasan bahwa harusnya kita belajar dari pengalaman hidup kita. Ya. Coba perhatikan lagi. Ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan di kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Jadi Tuhan mau kita belajar. Ternyata Tuhan itu memproses hidup kita untuk membawa kita semakin terhubung dengan Dia. All the time, sepanjang waktu. Jadi entah itu mungkin kita ada salah. Entah mungkin kita jatuh karena mungkin kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dalam perjanjian lama itu ada namanya dosa yang tidak mendatangkan maut. Pernah belajar enggak? Tahu enggak dosa yang tidak mendatangkan maut itu? Dosa yang tidak mempengaruhi keselamatan sebenarnya. Ya. Contohnya apa? Dosa yang tidak mempengaruhi keselamatan. Ya. Dosa yang tidak sampai menjatuhkan kita hingga kita murtad, tidak mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena manusia masih daging. Siapa di sini yang tidak berbuat dosa hari ini? Ada yang tidak berbuat dosa hari ini? Ingat ya, hanya berpikir saja ketika salah itu berdosa enggak? Dosa. Ingat, dosa besar sama dosa kecil itu sebenarnya sama. Contohnya nih, berbohong untuk kebaikan, dosa enggak kira-kira? Jangan berpikir kalau berbohong untuk kebaikan itu enggak dosa. Dosa, Bapak Ibu Saudara. Contohnya nih, saya kasih contoh lagi. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ketika dia sudah mendekati, dipanggil Tuhan, ya, dia lagi ngobrol sama istrinya. Padahal dia kesakitan, terus dia bilang sama istrinya, oh enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok, aku enggak sakit. Bohong enggak kira-kira? Bohong. Dosa enggak itu? Kira-kira nanti masuk surga atau neraka dia? Ragu kan? Ragu, karena apa? Yang menentukan mati kita, masuk surga atau neraka itu siapa? Yesus. Yesus yang ada di mana? Di hidup kita. Loh, artinya boleh dong berbuat dosa? Enggak. Ingat, ya, ada dosa yang karena kelemahan. Kelemahan itu dalam arti, maaf kata, ada di sini yang terkadang nggak bisa tahan emosi. Iya, itu terkadang, maaf kata, secara psikologi ada hal-hal tertentu ya, maaf kata, kadang kita ini apa, udah berusaha ini tahan, tapi ternyata ya tetap, ya, bukan berarti kita nggak bisa menguasai diri ya, karena ada terkadang di suatu titik tertentu kita akhirnya, kalau bahasa Inggrisnya itu keperucut, ya kan, tahu keperucut ya, kelepasan. Ya, maksudnya tahu-tahu ngomong aja. Itu ada yang namanya psikologi itu kayak kelemahan. Ya disitulah terkadang itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Tuhan mau kita belajar.
Ya, seperti itu. Jadi Tuhan mau sepanjang hidup kita, ya, sepanjang 2024, saya rindu Bapak Ibu Saudara, nanti coba perhatikan apa yang sudah mungkin kita alami. Mungkin kesalahan yang mungkin kita sesali hingga hari ini. Tetapi saya rindu Bapak Ibu, jangan sesali, tetapi perbaiki. Menyesali untuk memperbaiki bagus. Tapi ketika menyesali hingga kita nggak bisa bangkit lagi, itu berbahaya. Ya, mungkin. Ada yang salah menentukan jurusan kuliah. Ya. Ada mungkin yang salah menentukan pasangan katanya. Kalau masih pacaran, ya nggak apa-apa, masih bisa putus. Oke. Kalau sudah menikah, jangan pernah kita berkata, oh aku nyesel, pilih kamu. Ya, ingat di dalam Tuhan itu hanya satu pasang. Ingat, Tuhan menciptakan berapa pasang? 1,5? 2 pasang? Menciptakan manusia hanya sepasang. Dan itu laki-laki dan perempuan. Enggak laki-laki, enggak. Tapi laki-laki dan perempuan. Ya. Ya, jangan enggak perempuan dan perempuan, enggak bisa beranak cucu nanti, ya. Ingat. Ya. Apapun yang mungkin dari kesalahan kita, jangan pernah sesali. Tetapi perbaiki. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, ingat, itu pasangan kita. Seumur hidup. Tidak terpisahkan, kecuali karena maut. Jangan pernah sesali. Ya, kalaupun sampai mungkin kita salah pilih, maaf kata salah pilih, tetapkan hati, aku mau mencintai setiap hari. Iya kan? Iyalah. Karena terkadang kalau sudah tua, maaf kata, kalau sudah tua mulai kayak teman sendiri, ya kan? Akhirnya karena terbiasa jadi kayak teman sendiri, akhirnya cinta enggak mulai romantis lagi. Bahkan kalau gandengan, apa sih? Ngisin-ngisini, malu-maluin. Ya. Bapak ibu saudara, ya, jangan kayak gitu ya. Tapi yang pacaran juga jangan seperti orang dewasa nanti panggil mama, papa, ayah, bunda. Enggak, belum. Belum waktunya, jangan ya adik ya. Oke, jangan. Tuhan mau, mungkin dari kesalahan kita belajar. Firman Tuhan hari ini mengingatkan ya. Terus yang kedua, ini dari 2024. Coba perhatikan di ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya. Di sini kalau kita belajar, Tuhan sedang membawa umat Israel itu masuk tanah perjanjian. Supaya apa? Coba perhatikan di ayat yang terakhir. Ayat yang ke-10, ayat ke-10 di bagian ini. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan apa? Memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Terkadang dari kesalahan kita, Tuhan bisa merancangkan yang baik. Amin. Bapak ibu saudara coba perhatikan. Daud pernah melakukan satu kesalahan yang fatal. Apa? Ada yang tahu enggak dosa Daud terbesar itu apa? Mengambil istri orang. Istrinya siapa? Istri Uria. Enggak tahu ya? Wah, bahaya. Makanya harus belajar. Daud itu ngambil istrinya orang. Coba bayangkan. Dan bukan sampai di situ, suaminya dibunuh secara tidak langsung oleh Daud. Disuruh perang di bagian paling depan lagi. Coba bayangkan. Gimana? Itu dosa besarnya Daud. Tetapi, ini ada tetapinya. Ketika dia bertobat, ya, ternyata keturunan yang melahirkan Mesias itu dari siapa? Dari Betseba itu tadi. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara pelajari Alkitab,
silsilahnya Tuhan Yesus itu ada beberapa perempuan tidak baik-baik. Bahkan dikatakan perempuan sundal. Tetapi Tuhan pakai ketika kita mau belajar dari masa lalu kita dan memperbaikinya. Siapa di sini yang tidak punya masa lalu yang tidak baik? Semua kita punya masa lalu yang tidak baik mungkin. Termasuk yang lagi ngomong ini. Ya. Yang lagi berkhotbah ini. Saya juga punya masa lalu yang tidak baik. Ya. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ya, saya ini paling paling mungkin di dalam perjalanan iman saya dibaptis tahun 2004. Coba bayangkan, baru mengenal Tuhan saat itu. Ya, kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu yang sudah senior, mungkin saya ini paling junior. Masa lalu saya juga ada yang tidak baiknya. Bahkan sampai hari ini pun terkadang saya ada jatuh dalam dosanya. Saya akui. Tetapi itu bukan menjadi tameng saya, saya masih masuk manusia. Enggak. Saya enggak mau tolerir, enggak mau melegitimasi atau permisif. Enggak apa-apa kok berbuat dosa, enggak. Tapi saya mau belajar dari kesalahan saya untuk saya bisa berbuat menjadi yang lebih baik. Amin. Dan ketika Tuhan proses hidup kita, ingat Tuhan tidak hanya memberikan yang tidak baik. Tuhan memberikan selalu yang terbaik. Amin. Bahkan sampai hari ini, di mana ada suka dan duka di tahun 2024. Saya yakin dan percaya setiap hidup kita, nggak ada yang selalu senang 2024. Ya kan? Ada sukanya, ada duka. Tuhan mau kita belajar dari suka, dari duka. Tuhan memproses hidup kita. Agar apa? Coba perhatikan di ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allah mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Berarti Tuhan itu menganggap kita anak. Jadi Tuhan pasti sayang sama kita, amin. Seorang anak itu pasti dihajar. Siapa di sini? Orang tua, kalau ada anaknya salah, nggak diajar. Nggak ada kan? Atau biarin aja, ya wis lah, nggak apa-apa, terserah. Karep-karepmu. Sambung melayang katanya. Ya karena orang tuamu sayang. Supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Bukan hanya kamu, anak saya yang kecil juga kalau salah. Jangankan sapu, tangan melayang. Bukan berarti pukul, ya. Oke? Bukan berarti main tangan itu boleh, enggak. Ya. Karena kita mau mengajari. Tuhan mau kita diajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ingat, visi misi gereja kita ini apa? Ada yang ingat? Visi misi gereja El Shaddai Church ini apa? Halo? Ada yang ingat? Padahal dipapang di situ loh. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Luar biasa Bapak Samuel, meskipun belakangnya agak bingung. Oke, jadi saya rindu nanti Bapak Gembala selalu ingatkan bahwa visi misi gereja kita adalah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ciptaan baru itu berarti yang dari berdosa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama dikatakan apa? Kita ciptakan mereka serupa dan segambar. Jadi kita harusnya punya karakternya Allah. Karakter Allah itu apa? Termasuk kasih. Sukacita damai sejahtera. Oke, bolehlah, boleh. Itu termasuk buah roh ya. Ya termasuk ada di dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itu, Tuhan rindu kita menjadi serupa dan segambar. Menjadi ciptaan baru. Karena ingat, ciptaan baru dalam Kristus itu berarti kita yang sudah jatuh dalam dosa.
dijadikan kembali ke naturnya kita, kodratnya kita yang serupa dan segambar. Oke, next. Yuk, kita belajar apa yang Tuhan mau di tahun 2025 kita mau kerjakan. Coba perhatikan ayatnya yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Coba perhatikan ya. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu, ini Musa sampaikan. Terkadang kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya, ya, di situ di ayat selanjutnya, ya, ketika supaya engkau apabila engkau makan kenyang mendirikan rumah, ya, apabila lebu sapimu di ayat 13 dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta peramu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan lupakan Tuhan. Terkadang, Bapak Ibu Saudara, ketika diberkati Tuhan kita lupa Tuhan. Siapa yang terkadang ketika kita lagi seneng-seneng, uang banyak, tahun baru kemana? Ya healing Pak. Karena sekarang sakit semua, ya kan? Makanya istilahnya diganti healing. Enggak ya, kita enggak sakit, amin. Jalan-jalan yang betul, Pak Iwan. Jangan nanti healing berarti Anda sakit, saudara ya. Anda enggak sakit kan? Enggak kan? Ya, jadi jalan-jalan. Terkadang karena uangnya banyak, akhirnya bisa jalan. Akhirnya tidak beribadah. Ya, karena saking serunya jalan-jalan, lupa berdoa karena capek. Lupa membaca firman Tuhan, karena capek. Gak apa-apalah Tuhan nanti diropel Tuhan. Kata siapa? Siapa di sini kalau baca firman Tuhan diropel? Saya yakin gak ada. Siapa di sini kalau sehari membaca satu pasal? Satu pasal aja, ada? Oh enggak ada ya? Oh ya, Ibu Dewi, mantap. Ada yang 2 pasal? 3 pasal? 4 pasal? Oh lewat ternyata, lewat semua ini, wah mantap. 10 pasal? Lewat. Jangankan berpasal-pasal, 1 ayat. Waduh lewat. 2? Udahlah, 3 aja, 3. Oke, deal ya. Aduh, ini batuknya kenceng banget ini. Kesel ya. Kesel karena baca ayat banyak ya Kak ya. Bapak Ibu Saudara, mari di tahun 2025, ingat, jangan lupa Tuhan. Terus selanjutnya apa lagi dikatakan? Dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturannya dan ketetapannya. Gimana kita bisa berpegang pada perintahnya, pada peraturannya, pada ketetapannya kalau kita nggak pernah baca? Bener nggak? Gimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca? Oh nggak usah lah, lewat aja, lewat YouTube bisa. Dengerin orang khotbah. Ingat Bapak Ibu Saudara, penyesat paling banyak itu bukan Alkitab, tapi yang khotbah ini loh. Ini bisa jadi menyesatkan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, Alkitab, Bapak Ibu Saudara nggak akan tersesat. Amin. Makanya baca firman Tuhan, oke? Deal ya, 1 hari 1 ayat lagi. 1 pasal, oke? Mau Bapak Ibu Saudara? Mau ya, nanti saya doakan. Ya. Tuhan tolong, 1 pasal tiap jam Tuhan. Enggak kerja Om. Enggak, tapi 1 pasal 1 hari ya. Saya rindu. Nanti di Elsa Church ini ada gerakan 1 hari 1 pasal. Ya, kalau bisa. Ya, biar apa? Biar kita tahu apa firman Tuhan. Karena dengan kita tahu firman Tuhan, kita jadi ingat Tuhan. Ketika mau melakukan kesalahan, kita ingat Tuhan. Ketika kita mau berbuat salah, kita ingat Tuhan. Karena Tuhan mau 2025 Bapak Ibu Saudara selalu ingat Tuhan. Ya, masa kapan hari apa ya? Sekolah minggu atau apa yang nyali?
kiri kananku ada Tuhan. Tahu lagu ini enggak ya? Sekelilingku ada Tuhan. Oh, di hati ini ya? Ada lagu yang kanan kiriku ada Tuhan. Bukan bagi-bagi cintanya, ya kan? Jadi ingat, kenapa kita harus ingat Tuhan? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu ada Tuhan. Di mana? Di hidup kita. Kenapa saya katakan di hidup kita? Karena ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada materai yang namanya Roh Kudus. Jadi kalau orang yang sudah lahir baru dan dia terus berbuat dosa, berarti nggak ada Roh Kudus di hidupnya. Saya jamin. Kalau orang yang sudah lahir baru pasti nggak tahan kalau berbuat dosa. Benar. Bahkan ketika berbohong pun dia akan nggak tenang. Pernah enggak ketika kita berbohong rasanya, aduh, nggak bisa nih. Ya. Atau ketika kita berbohong kita tetap diam aja, nggak apa-apa. Itu mah sudah biasa. Enggak, berbohong itu enggak biasa Bapak Ibu Saudara. Itu akan memadamkan Roh Kudusmu. Itu akan menjadikan engkau enggak peka lagi sama Roh Kudus. Itu yang akan menjadikan engkau lupa Tuhan. Ya, ingat Tuhan. Ya, ketika nanti 2025 kita diberkati Tuhan, ingat Tuhan. Tetap Tuhanlah nomor satu. Ya. Harusnya kita bisa berkata, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Tetapi ketika kita nyanyi gitu, terus hidup kita nggak sesuai, Tuhan bilang apa? Pret. Iya kan? Bocai. Tahu bocai? Nggak sesuai kenyataan. Bocai. Kalau bahasa gampangnya itu pret. Ya. Kalau orang Batak gimana ya ngomongnya ya? Tahe gitu ya. Apa itu tahe itu? Saya juga nggak paham. Kadang teman-teman Batak yang di Jakarta, tahe. Apa ya ini? Dan sekarang lagi ngetren kalau di sana itu bilangnya apa? Anak-anak muda biasanya. Ya cok. Itu punya Surabaya saya bilang begitu pasti. Jangan di sini cak-cok. Beda. Tapi sama. Sekarang lagi ngetren di sana. Enggak gitu cok. Apa cak-cok saya bilang. Itu punya Surabaya, jangan diklaim nanti ribut sama bonek nanti ya. Oh ya ucok mungkin. Itu yang positif Pak. Kalau yang negatif ya kayak Surabaya ya kan. Ya saya pikirannya pertama sama istri saya, paling itu ucok paling. Ya masa cowok dipanggil ucok, harusnya kan butet kan. Oh ucok. Lah makanya kalau perempuan kan harus dipanggil butet kan. Makanya. Masa perempuan juga dipanggil, enggak gitu cok katanya. Loh. Berarti kan bukan itu. Oke, lanjut. Yang kedua, selain kita nggak lupa Tuhan, yang kedua, pasal yang ke-14. Jangan engkau tinggi hati. Terkadang karena kita sudah merasa, saya 2024 diberkati Tuhan. Saya bisa melewati dengan baik, itu semua karena usaha saya. Ada yang kayak gitu? Enggak ada yang ngaku. Secara enggak sadar terkadang, benar, secara enggak sadar. Kenapa? Karena ketika kita lupa berdoa sebenarnya kita sudah berkata itu semua karena saya. Ya kan? Ketika kita berdoa berarti kita sedang ngaku di hadapan Tuhan ini semua karena engkau. Ya makanya kita bisa berkata tadi seperti lagu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Itu baru penyerahan diri kita pada Tuhan. Ini karena Tuhan semuanya. Oke. Ya. Jadi jangan pernah sombong. Sehingga karena akibatnya sombong akhirnya kita lupa Tuhan. Di sini dikatakan apa? Jangan mengikuti hari sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Jangan lupa Tuhan yang sudah membawa kita sampai hari ini. Kita bisa berdiri, beribadah. Bahkan mungkin ada di antara kita, sampai saat ini mungkin ada hal-hal yang belum kita capai. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah salah. Kalau sampai Tuhan salah, dia bukanlah Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Mungkin ada hal-hal yang menjadikan kita merasa, Tuhan kok kayak gini ya hidup saya. Itu terkadang bukan karena Tuhannya yang salah, tapi kita yang salah menilai itu Tuhan. Karena ingat, ya, kita hidup di dunia itu tidak seorang diri. Banyak hal yang mempengaruhi hingga kita terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak enak buat kita. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di hidup kita. Tetapi ingat, tadi firman Tuhan katakan apa? Tuhan mau berkarya, Tuhan mendidik kita seperti anak-anaknya. Menjadikan kita pribadi-pribadi ciptaan baru dalam Kristus yang serupa dan segam. Karena lebih penting buat Tuhan itu hidup kita dibanding dengan mujizatnya. Ingat, karena mujizat itu belum tentu membawa kita terhubung dengan Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara pernah nggak lihat KKR? Kesembuhan ilahi. Banyak orang yang datang ya. Tetapi nanti selesai KKR, yang di gereja penuh enggak? Sama saja. Paling ya orang-orang itu yang datang. Ya kan? Yang sudah disembuhkan kemana? Ya kan sudah sembuh, sudah diberkati Tuhan, akhirnya jalan karena sudah sembuh. Tapi ketika sakit menggebu-gebu sama Tuhan. Harusnya baik sakit maupun sehat kita tetap cari itu Tuhan. Kita ingat Tuhan. Oke, next. Jangan sampai kita tinggi hati, terus ayat 17 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku. Kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi ingat, jangan pernah tinggi hati. Apapun yang kau miliki, mungkin, ya, apalagi punya anak yang pinter, aduh bangga. Ini turunan bapaknya ini, ini turunan ibunya ini. Nah, itu semua karena Tuhan. Mungkin. Ya, ataupun mungkin hari-hari ini engkau sedang tidak enak, mengalami segala sesuatu yang mungkin enggak enak. Ingat, Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan mau kita berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Terus yang terakhir, ini yang penting. Ya, ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini. Engkau pasti binasa. Ayat 20, yang terakhir. Sama seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, aku pun akan membinasakan kau. Sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allah. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita benar-benar boleh mengingat 2024 untuk membawa kita ke 2025, belajar dari 2024, kita perbaiki di 2025. Dan ketika kita melangkah di 2025, ingat dua hal. Jangan lupakan Tuhan. Yang kedua, jangan sombong. Semua itu daripada Tuhan. Karena ingat firman Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah apa? Orang yang mengandalkan manusia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya rindu hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya. Oke? Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga bisa ngumpul sama keluarganya. Ya, ayo ngumpul sama keluarganya masing-masing. Saya rindu kita berdoa. Kalau yang main musik, ya main musik lah. Jangan main musik lah. Ya.
Ayo ngumpul sama keluarga. Kalau yang tidak ada keluarga, sama temannya, teman dekatnya, sama saudaranya. Yuk. Ya, saya rindu nanti kita berdoa. Mungkin di 2024 ada hal-hal yang terjadi di antara keluarga Bapak Ibu Saudara yang mau bereskan hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang melakukan kesalahan, bereskan hari ini. 2025 kita mau perbaiki, amin. Amin. Anak-anak muda, mungkin ada kesalahan-kesalahan kalian, perbaiki di 2025. Dan ketika kita melangkah nanti, saya rindu, biarlah kita mau benar-benar tidak melupakan Tuhan. Dan kita tidak menjadi sombong hingga kita melupakan Tuhan. Saya rindu jemaat El Shaddai boleh benar-benar terhubung dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Benar ya Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Dengan lembut katakan, ku terhubung dengan-Mu. Amin. Lebih sungguh lagi, selalu melekat di hati-Mu. Kami mau ya Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kau yang mampukan kami Tuhan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak mampu ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami mau terhubung. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati. Biarlah firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lebih sungguh, ku terhubung dengan-Mu. Amin. Benar ya Tuhan, selalu melekat di hati. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara, saya rindu buat setiap keluarga boleh mendoakan suami, mendoakan istri, orang tua mendoakan anak-anaknya. Ya, saya rindu. Mari silahkan saya kasih waktu. Ambil beberapa menit, Bapak Ibu Saudara boleh saling mendoakan, keluarga saling mendoakan. Ayo.
Tetap doakan, kalau mungkin ada yang mau dibereskan, bereskan hari ini. Kalau tidak, bereskan besok. Tapi saya rindu, api hari ini boleh nyampe, boleh benar-benar membara. Mari doakan, kalau bisa pegangan tangan, rangkul, doakan tumpang tangan suaminya, untuk anaknya, untuk istrinya. Kau melihat ya Tuhan, setiap keluarga sedang berdoa ya Bapa. Kami yakin dan percaya pemulihan terjadi. Di tahun 2024 mungkin kami melakukan kesalahan, mungkin fatal Tuhan. Tapi kami mengaku di hadapan Tuhan, Engkau yang pulihkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hal yang tidak baik, kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2024 menjadi pembelajaran kami, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Hari ini kami ambil keputusan, kami mau bergantung dan terhubung selalu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tetap mendoakan, doakan apa yang Tuhan ingatkan dalam hatimu, doakan. Istri doakan suamimu, anak-anak doakan orang tuamu. Mungkin tidak ada di sini, doakan. Mungkin hari ini kita sedang mungkin ada permasalahan dengan keluarga. Doakan mereka semuanya. Kau melihat ya Tuhan, hari ini keluarga dimenangkan. Dan segala hal yang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang baik. Kami mau belajar ya Tuhan. Dan kami mau selalu ingat Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami susah, kami ingat Tuhan. Ketika kami diberkati, kami tetap ingat Tuhan. Bahkan kami boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, jamah ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, bisa angkat tanganmu. Kita mau berdoa bersama-sama. Angkat tanganmu, kita mau berdoa bersama-sama. Angkat tanganmu di tempat, kita mau berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan-tangan yang terangkat Tuhan jamah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala hal yang jahat Tuhan lepaskan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hubungan yang retak Tuhan pulihkan ya Bapa. Kalau mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan bilur dan darah-Mu menyembuhkan dengan sempurna ya Bapa. Hati-hati yang terluka Tuhan Bapa, dan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kerinduan akan anak-Mu diubahkan, Tuhan akan jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah setia, tetaplah dengarkan firman Tuhan, dan tetaplah berpegang pada firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada yang bergumul tentang ekonomi, Tuhan sendiri akan pulihkan jamah. Ketika engkau berusaha dan engkau berdoa, Tuhan akan berkati. Ketika engkau hidup benar-benar bergantung sama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan cukupkan segala kekhawatiran dalam hidup kami. Kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera turun atas hidup kami, turun atas seluruh keluarga-keluarga yang hadir malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kekhawatiran orang tua akan masa depan anak, Tuhan sendiri yang tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Katakan, ku terhubung dengan, ku terhubung dengan. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Selalu melekat. Yes, yes. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih ya Bapa.
Kami yakin dan percaya bahwa malam hari ini tidak secara kebetulan kami berkumpul tempat ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang besar, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bahkan kekuatan baru Tuhan berikan. Firman-Mu boleh menyegarkan kami ya Tuhan, menyongsong tahun 2025 dengan kepastian. Kami yakin dan percaya masa depan yang baik Tuhan sediakan. Dan ketika kami ada dalam suka, kami mau ingat Tuhan. Ketika kami pun mengalami hal yang tidak baik, kami boleh selalu ingat bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan yang baik. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang hadir maupun pribadi-pribadi yang hadir malam hari ini. Mungkin keluarga kami ada di rumah atau aktivitas yang lain. Kami yakin dan percaya keluarga kami akan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarlah tuntunan Tuhan boleh selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati setiap hidup kami ya Bapak. Bahkan Tuhan memberkati juga pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan cukupkan segala apa yang dibutuhkan untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Beri kesehatan, jamah bahkan pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Untuk menuntun setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak. Untuk semakin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Hingga kami boleh serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian Tuhan jamah berkati ya Bapa. Kami bersyukur, kami yakin dan percaya 2025 kami akan selalu bersama Tuhan. Hadapi masa depan tanpa ragu, tanpa khawatir karena ada Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima kemenangan daripada Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan.